Hasilnya udah terasa? Jadi ini sampai expo di 11.30, nanti kalau mau mendekati 11.30 jadi berni, soalnya nanti jadi nggak bisa jumatan gitu. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada kata-kata hari ini? Tidak. Kalau kemarin itu di apa? Semarang itu apa? Yang tren itu nih. Wasigma. Kalian generasi Z apa generasi A? Z. ZA. Kayak Sigma, terus itu apa? Mobile Legends. Oke, kemarin udah sampai mana yang ini? Videonya? Ini baru, ini yang ngumpulin itu anak apa? Anak KSK ini. Tadi ditampilkan satu ya, Pak? Nah, ini kalian udah dapat gambar, udah mulai sampai mana? Bikin narasinya atau udah mau tag? Baru bikin narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Indah Mariana dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Saat ini saya mengambil program studi S1 Bisnis Digital. Hari ini saya mempelajari mata kuliah tentang pengantar manajemen digital. Apa sih manajemen digital itu? Yuk ikut lebih lanjut. Manajemen digital adalah penerapan teknologi digital untuk mengolah sumber daya proses informasi dalam organisasi. Di era digital saat ini sangatlah membutuhkan teknologi untuk mengelola bisnis dan organisasi kalian. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang manajemen digital dan bisnis digital, yuk gabung di Universitas Muhammadiyah Kudus sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Ya itu, kayak gitu berani? Insyaallah berani. Itu tadi sama kiti-kitinya, kucing. Suami bodoh ya. Kita harus terus bro. Kita harus terus. Tapi itu tadi ada apa? Kekurangannya itu tadi belum menceritakan apa? Yang itu request praktik apa? Materi selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, dia bagus. Dia tuh dari skill apa? Di video nggak malu-malu. Dia itu apa? Ibu rumah tangga, anaknya 2, dia sambil ini cari kesambilan ke kuliah bisnis digital. Ini dari kalian mesti lebih daripada ini. Okay? Soalnya nanti kan kalian anak bisnis digital mungkin nanti udah searching di lowongan kerja, mungkin job street atau lowongan kerja di mana pun mungkin ada skill editing video harus
diasah lagi. Soalnya nanti setiap kali kalian melamar kerja kan, lah kalian mau melamar jadi konten kreator sini, mana portofolionya? Makanya diupload di YouTube. Betul? Biasanya gitu. Ya kan mereka itu tanya portofolionya di mana? Kalau Pak Heri nggak ngasih tugas kayak gini, nanti Pak Heri dimarahin? Tuh dulu dosen manajemen digital siapa belum pernah ngasih tugas video enggak? Nah, jadi portofolionya sedikit gitu. Ini satunya. Ini yang itu kemarin nimbrung ke sini. Enggak berangkat ya? Dari pertama saya masuk Universitas Muhammadiyah, dan saya sangat senang sekali bisa memulai perjalanan bersama kalian semua. Hari ini saya akan belajar tentang dasar-dasar pemasaran digital, karena di era sekarang materi ini sangatlah penting karena semua bisnis sekarang menggunakan platform online untuk menjangkau semua pelanggan mereka. Jadi materi ini adalah kunci sukses untuk di dunia bisnis ini. Saya juga meminta materi praktek untuk depan. Saya sangat penasaran sekali cara mengelola medsos untuk bisnis. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi bagi kalian yang ingin tertarik untuk memahami materi tersebut, ayo gabung ke kita bisnis digital dan dapatkan pembelajaran dan pemahaman yang Kita paham kan bisa bercerita konsep dari CTA, call to action itu tadi mengarahkan. Itu biasanya sekarang ini konten kreator banyak job itu kemarin yang konten kreator yang cewek gemuk itu kemarin habis ngontenin bakso yang 20.000 sepuasnya. Betul? Jadi kalau itu videonya kayak boleh konsepnya gimana pun asal mencakup perkenalan terus Tadi 4 itu 4 kemarin. jadi konsepnya gimana pun terserah kreatornya. Iya. Tapi dari Pak Heri itu kemarin 4 itu ya, 4 kemarin ya. Yang penting mencakup 4 itu kan. Iya. Siap. Oke, langsung ke materi. Nanti kalau tugasnya tidak dimulai-mulai, nanti tugasnya akan kebanyakan itu menumpuk. Oke, ini hari ini tentang strategi digital dalam bisnis. Ini yang berangkat semua. 11. Oh, 11 ya? 10. Oh ya KSK. Oh yang kemarin itu ya. Oke, pentingnya strategi digital dalam dunia bisnis modern, di mana teknologi digital yang telah mengubah bisnis secara drastis. Strategi bisnis yang saat ini harus bisa beradaptasi dengan dan memanfaatkan teknologi yang bagaimana bukan mengadopsi teknologi baru, tapi juga memanfaatkan teknologi tersebut untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif teknologi digital.
dalam bisnis dengan strategi digital, bisnis bisa mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan efisien, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Memahami dan menerapkan strategi digital efektif adalah kunci untuk bersaing di era digital. Mungkin dari semua usaha UMKM, dari yang dulu toko yang konvensional, sekarang ini udah beranjak ke e-commerce. Jangan salah dari sebuah di toko-toko di Semarang itu, mereka dulu yang asalnya konvensional, tokonya offline, sekarang kemarin udah beranjak ke membuat website sendiri. Di website sendiri pun sudah mengasih beberapa fitur. Selanjutnya dari fiturnya itu mereka tetap mengembangkan. Dari fitur itu pay in store, beli di online, bayar di toko, ada kan yang seperti itu sistem, bayar di tokonya, nanti tinggal di sana ambil. Terus sekarang itu seperti Alfamart juga seperti itu kan, pakai Alfagip, beli, nanti tinggal di toko tinggal ambil. Kalau enggak ya bisa diantarkan. Itu inovasi. Terus kemarin itu yang paling ketinggalan itu Indomaret sudah beranjak ke aplikasi, membuat aplikasinya sendiri. Mungkin nanti kalian bikin warung es teh juga dikasih aplikasi. Pesan nanti ya, terutama mungkin inovasinya kurang itu. Mungkin kalau terutama yang kayak hajatan mungkin ya, perlu partai besar, juga perlu order online juga. Sekarang kan kalau dari GoFood sama GrabFood itu kan, kalau partai besar kan kasihan drivernya. Itu pernah lihat driver Grab bawa barang segede lemari. Nah itu kan menyiksa motornya. Itu sering kali dulu kalau di Semarang itu, kalau sebuah resto kirim barang lebih dari 50, mungkin kalau ST itu 50 itu harus dua motor. Dari Grab udah dibatasin. Mungkin dari tokonya sendiri pun belum fasilitasi, beli berapa pak itu bisa dikirim dari pakai itunya. Kemarin itu yang berinovasi terakhir itu es kristal sudah berinovasi beli online. Tinggal besok sekarang pesan, besok dikirim sesuai titik. Lanjutnya materi kali ini itu tentang memahami konsep strategi digital, yang membahas konsep dasar strategi digital dan bagaimana hal tersebut berperan dalam dunia bisnis modern. Mempelajari penerapan teknologi digital dalam bisnis, menjelaskan bagaimana teknologi digital dapat diterapkan dalam berbagai aspek bisnis untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengetahui manfaat strategi digital, yang mengidentifikasi dan memahami manfaat utama dari penerapan strategi digital dalam bisnis, termasuk meningkatkan efisiensi penjangkauan pasar yang lebih luas dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi digital yang efektif, memberikan panduan tentang bagaimana merumuskan dan menerapkan strategi digital yang efektif untuk bisnis Anda. Nanti di sini nanti kita akan mengulas beberapa salah satu perusahaan yang dulunya itu dari offline menjadi beranjak ke menyesuaikan transformasi digital, sampai sekarang jadi punya e-commerce-nya sendiri. Selanjutnya, mengapa strategi
digital itu penting karena yang pertama yaitu mengoptimalkan efisiensi operasional. Yang kedua meningkatkan customer engagement. Yang ketiga memperluas pasar. Yang keempat adaptasi di era digital. Strategi digital itu membantu bisnis memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya strategi digital memungkinkan bisnis untuk terlibat secara teratur dengan audiens mereka. Ini mencakup distribusi survei kepuasan pelanggan, merespon komentar, menjawab pertanyaan, dan terlibat secara teratur dengan audiens. Yang ketiga memperluas pasar. Strategi digital memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya yang adaptasi di era digital itu bisnis yang telah memanfaatkan teknologi digital memiliki keunggulan dibanding bisnis yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Selanjutnya 4 elemen utama dari strategi digital dalam bisnis. Yang pertama yaitu transformasi digital. Yang awalnya itu harus melakukan transformasi dulu, di mana mencakup integrasi digital dalam semua area bisnis, mengubah cara operasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kedua penggunaan data dan analitik. Mungkin sekarang ini dari Google ada yang namanya Google Analytics, melihat data di pasar, kebutuhan dari pelanggan itu seperti apa, mengoptimalkan perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi mereka. Selanjutnya nomor 3 itu pemasaran digital. Pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, medsos, dan saluran lainnya. Selanjutnya 4 pasti ada e-commerce-nya. E-commerce adalah penjualan produk atau layanan secara online dalam strategi digital. E-commerce itu ada dalam bentuk bukan cuma mungkin kalian yang tahu e-commerce itu Shopee, terus Bukalapak, tapi jangan salah, website dari pemilik tokonya sendiri pun juga mendirikan sebuah website jual beli. Kalau e-commerce itu, kalau website itu yang ada fasilitas chart. Semua website yang ada fasilitas chartnya itu juga disebut juga e-commerce, jual beli. Mungkin dari kalian ada yang pernah melakukan jual beli di luar e-commerce seperti selain Shopee yang terkenal? Ada website dari toko? Belum? Website dari toko mungkin dulu zamannya Pak Eri itu ada apa? Kaskus. Kaskus itu malah apa? Seperti bahan diskusi. Dan di dalam bahan diskusi itu diselipkan apa? Aktivitas jual beli. Kalau dulu itu pakai, sebelum ada kejadian rekening bersama, dulu itu adanya itu rekening bersama Black Panda. Black Panda dulu itu istilahnya itu perantara menyimpankan uang. Kalau seandainya itu pelanggan itu sudah mengirimkan, nanti uangnya akan ditransfer ke pembeli. Itu dulu sistemnya kayak gitu. Nah setelah itu muncul e-commerce seperti Bukalapak. Dulu ada yang pernah dengar apa? Tokobagus.com, OLX. Dulu kan namanya Toko Bagus. Itu dulu cuma website, cuma menampilkan barang mau dijual, tapi tidak ada fasilitas untuk transfer yang dipercaya. Dulu kan cuma ada fasilitas transfer langsung ke penjual, tapi kan bisa membuat dulu banyak penipuan. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami salah penipuan transfer? Belum? Masih pakai Shopee? Ya. Dulu ada yang di luar Shopee? Belum? Facebook mungkin? Instagram? Langsung transfer ke orangnya? Ya. Kalau dulu itu ada istilahnya juga
ada fasilitas itu seperti apa namanya rekening bersama, taruh uangnya ke pihak perantara konfirmasi barangnya sudah dikirim, langsung uangnya dikasih ke penjual, barangnya terima. Kalau dulu malah yang perantaranya itu malah ada kasus menggelapkan uang pelanggan. Jadinya dulu kasus, dari Kaskus pun jadi popularitasnya drop gara-gara kejadian itu. Nah setelah itu keluar seperti kayak e-commerce Bukalapak itu, dulu ada fasilitas bayar tapi didiamkan dulu, nanti kalau sudah terkirim baru dikirim. Dulu zamannya tahun 2010-an belum ada itu kayak gitu. Itu baru 2008 itu Facebook baru lahir, baru rame itu dulu. Mungkin 2008 kalian umur berapa? 2009 tak kalian? Kelahiran 26, 4 tahun. Berarti belum menangin itu ya, tsunami Aceh ya? Belum. Terus selanjutnya 5 langkah utama dalam membuat strategi digital, yaitu pertama analisis pasarnya dulu. Kalian sebelum membuat bisnis itu harus analisis pasarnya dulu. Mungkin seperti kemarin posting foto di IG pun, kalau menasar pasar itu harus lihat dulu followernya itu aktif jam berapa, artinya orang-orangnya itu dominan itu laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, terus mereka itu mencari apa, harus dianalisis dulu. Soalnya mereka meluangkan waktu buka medsos itu waktu luang atau waktu sibuk? Biasanya waktu luang kan? Dan membuat postingan itu harus kayak kemarin, jangan terlalu panjang tapi langsung to the point. Soalnya orang kalau udah baca teks banyak itu males, terutama mereka meluangkan waktu buat baca medsos itu waktunya tidak terlalu lama, waktu senggang. Ya, kalian kalau buka medsos kayak Instagram itu pas waktu apa? Luang pas malam, sore, malam mau tidur. Mau tidur. Padahal kalau kemarin pas Dokter Tirta bilang kalau kalian mau tidur jangan ada cahaya HP. Nanti biasanya nanti malamnya malah kepikiran nggak tidur. Kayak istilahnya kayak dongeng ya, baca dongeng sebelum tidur. Lah kan kalian sudah tahu kebiasaannya seperti itu, malam sebelum tidur. Berarti banyak mahasiswa yang lihat postingan itu sebelum tidur, ya kalau posting ya usahakan sebelum jam segitu diposting promo. Jadi itu biasanya kalau kerja itu yang seperti itu mereka dibutuhkan kayak shift. Ya terutama yang konten editor itu biasanya mereka sering menyimpankan di laptop dulu, nanti postingnya mau mendekati jam itu. Ya. Lanjutnya identifikasi target. Ya seperti tadi, targetnya itu seperti apa? Pilih platform digital apa? Maksud buat konten yang relevan. 5. Ukur hasil strategi. Nah, ini semua strategi digital ini kalau di paket itu satu dari fasilitas seperti saya ambil mungkin Instagram itu mencakup semua di Instagram. Nanti tak coba, kalau enggak nanti ya minggu depan
Soalnya sekarang ini alhamdulillah Instagram kan sekarang udah bisa dibuka di website, betul, tanpa harus pakai ponsel. Kalau dulu kalau mau upload foto itu pakai ponsel saja, jadi kesusahan. Malah sekarang kalau kalian suka editing, mungkin bikin Instagramnya cantik, feednya itu 3x3, 3x3. Biasanya kan 3x3 diedit, nanti di fotonya di crop jadi berapa kali berapa buat desain dasar dari Instagram. Nah, selanjutnya manfaat penerapan strategi digital yaitu peningkatan efisiensi biaya. Kayak kemarin itu promosi digital itu ada media konvensional sama yang digital. Konvensional kemarin itu seperti kayak iklan baliho, iklan kolom koran, TV. Mungkin kalian pernah baca koran? Pernah? Ada lihat iklan-iklannya? Dulu ada rencana bikin iklan di koran? Mungkin kalau iklan apa yang kalian lihat di koran? Enggak, iklan pulang ke rumah bapak? Enggak tahu ya? Terakhir baca koran jam kapan? Tahun kemarin. Koran apa? Kompas? Suara Merdeka? Jawa Tengah ya Pak? Kompas itu ya berita. Biasanya kalau dulu yang kalian mania sepak bola, pasti yang suka itu koran bola, betul? Tapi sekarang kan udah zamannya udah ada Babit, baca online, terus Kompas digital. Kalau dulu zamannya anak tahun 2015 itu hobi beli koran itu karena mereka cari lowongan pekerjaan. Mungkin dulu zamannya ayah kalian, babe-babe kalian, kakak kalian dulu ya sering cari lowongan pekerjaan di koran. Lowongan pekerjaan di koran. Kalau dulu zamannya Pak Heri 2010 itu koran tablet pulsa. Tahu tablet pulsa? Isinya apa? Ponsel-ponsel Nokia. Padahal itu cuma baca itu tok udah puas ketimbang punya HP-nya. Kalau dulu kan yang namanya handphone Nokia itu unik-unik, mahal-mahal. Tapi sekarang kan jatuh karena mereka tidak melakukan transformasi. Nah, ini efisiensi biaya. Kalau dulu pernah lihat harga dari mengiklan di koran itu yang dihitung apanya? Berdasarkan lebar diposting sama tingginya. Terus setelah itu mereka mau tampilkan di halaman berapa, ada tarifnya. Kalau yang halaman yang paling depan sendiri itu biasanya paling mahal, betul? Paling mahal. Terus yang paling dalam itu paling murah. Itu cuma dulu kita cuma pengen iklan mencari ibu rumah pembantu rumah tangga aja, minimal mereka harus diposting di koran. Itu harganya itu sekarang itu berapa itu? 2.000 per meter. 2.000 per senti berapa nih? Panjang. Senti di koran. Dan sekarang pun favorit pembaca koran dari orang Kudus berapa persen? Enggak tahu. Kecil berarti koran udah di skip.
skip ya. Istilahnya kalau kalian iklan di koran skip. Terus kemarin iklan, ada yang pernah dulu kirim-kirim salam di radio? Mungkin pernah main apa, denger radio kirim-kirim salam WA? Enggak. Dulu biasanya dulu kan zaman-zamannya apa, anak-anak SMA kasmaran kirimkan salam buat sayang saya di radio biasanya. Dulu itu pun radio sekarang itu juga ada iklannya. Iklannya itu berapa detik itu berapa rupiah. Lah tapi gara-gara ini sekarang ini apa, orang jarang dengerin radio jadi di skip. Maksudnya televisi sama baliho, pilih yang mana? Televisi. Kalau kalian disuruh punya apa, jadi bosnya, suruh ngiklan di mana? Baliho atau TV? Televisi. Mahal mana? Baliho sama televisi? Baliho. Tapi kalau televisi itu harus menempatkan seperti tadi baca Instagram tadi, waktu. Biasanya kan paling mahal itu pas sinetron favorit. Sinetron favoritnya apa? Sekarang ini apa? Mengarahnya ke apa? Smart TV itu. Smart TV kan mereka apa? Iklannya langsung ke YouTube-nya, YouTube Ads-nya itu. Itu juga nanti apa? Biasanya kalau update kayak gitu nanti bisa diatur sasarannya apa. Terus seperti mungkin nanti ada rencana baliho ingin mau nyalon DPR. Biasanya kan usung-usung DPR mereka apa? Masang baliho besar. Tapi kalau baliho yang apa di pinggir jalan tempel-tempel itu sebenarnya itu cuma model pasang itu MMT apa? Cetak stiker apa? Cetak banner. Tapi jangan salah, itu sebenarnya masang kayak gitu yang mengandung unsur kayak CTA tadi. Call to action itu harus ada bayar pajaknya. Pernah dengar? Pernah lihat di tempel baliho ini belum bayar pajak? Belum pernah jalan-jalan mesti. Lihat-lihat di baliho di jalan. Semua orang membuat iklan, promo meriah, tapi kenyataannya mereka menyalahi aturan pajak, belum bayar pajak. Nah, setelah itu kalau dulu pas Pak Heri di silakan. Dulu pas di Pertamina, di SPBU dulu itu sering banget pasang iklan. Tapi kalau dipasang iklannya di area SPBU-nya sendiri sih free. Yang penting itu mengandung unsur dari yang menyupport dari SPBU. Tapi strategi dari ownernya SPBU modern, mereka untuk mempromosikan SPBU-nya supaya rame, mereka itu memasang poster seperti 200 meter lagi ada masjid untuk istirahat. Nah, kalau seandainya banyak orang mampir ke masjid, mereka akan melakukan aktivitas apa? Seperti ke toilet, beli bensin, ke musola, terus yang ada di kanan kiri pun bisa ada transaksi jual beli. Tapi dengan iklan 200 meter ke masjid itu tidak kena pajak, soalnya itu istilahnya itu mengarahkan. Beda lagi kalau itu mengiklankan, ganti mengiklankan 200 meter lagi ada promo menarik. Nah itu nanti ketahuan pajak ditempel. Nah seperti itu.
mungkin dengan strategi bisnis digital itu nggak semahal dari Pak Heri tadi yang bilang mahal. Tapi melakukan digital itu harus kalian memperkenalkan dulu di konvensionalnya dulu, di lapangan dulu, door to door. Terus selanjutnya akses ke pasar global. Dengan strategi digital, bisnis dapat mencapai pasar yang lebih luas dan bahkan global, memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan potensial. Artinya peningkatan interaksi pelanggan. Strategi digital memungkinkan bisnis untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Data dan analitik. Strategi digital juga memberikan akses ke data dan analitik yang dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis. Nah, ini dalam 4 unsur ini bisa kalian dapatkan kalau dari penyajian digital kalian udah sesuai syarat. Mungkin strategi bisnis digitalnya itu pengen buat sebuah website. Websitenya itu seperti apa? Websitenya itu yang interaktif. Terus websitenya itu tidak dibuka, itu tidak berat. Lanjutnya itu websitenya yang interaktif, ada interaksi pelanggan dan lain-lain. Nanti tak tunjukkan websitenya, contohnya. Lanjutnya, ini mungkin tahu situs Amazon. Ya. Itu dulu itu contoh perusahaan yang menerapkan strategi digital. Transformasi digitalnya itu di mana Amazon itu memulai sebuah toko buku online dan kemudian bertransformasi menjadi marketplace global yang menjual berbagai jenis produk. Transformasi digital ini memungkinkan Amazon untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menawarkan berbagai jenis produk kepada pelanggannya. Penggunaan data dan analitik. Amazon menggunakan data dan analitik untuk memahami perilaku pelanggan untuk mengoptimalkan strategi mereka. Ini untuk memungkinkan Amazon untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai. Maksudnya inovasi bisnis melalui teknologi. Amazon terus berinovasi mengembangkan seperti Amazon Prime, Amazon Echo, dan AWS Web Service. Dan juga Amazon juga ada Amazon Drive. Amazon Drive itu menyimpan data ke cloud. Sekarang nitip barang tidak cuma nitip barang fisik, sekarang nitip barang berupa cloud. Kalau kalian mesti nitip barang seperti nitip motor, penitipan motor, terus nitip barang di yang berhari-hari. Ini ada jasa parkir di online Drive. Itu mereka Amazon daripada mereka buat punya server besar, mungkin servernya itu segede gedung itu tinggi, timbang mereka tiap kali pengelolaannya mengeluarkan banyak biaya, disambil juga lah jasa penyimpanan file seperti Drive. Google pun juga ada Google Drive. Kalian udah punya akun email mahasiswa? Sudah manfaatin Google Drive? Google Drive-nya itu coba kalian cek, kalian bisa menyimpan berapa giga, punya fasilitas berapa giga. Biasanya 20 giga. Kalau pakai drive pribadi, email pribadi berapa giga? Biasanya 15 pribadi 15, sedikit ya. Tapi kalau email kampus 20, tambah 5 giga, sedikit. Lah itu kalau kalian mau perpanjang itu menambah itu 100 giga itu
langganan berapa ya? Tambah langganan lagi ya. Nah itu biasanya bisa kalian manfaatkan buat nyimpan data. Tapi kalau fisik offline itu biasanya kalian beli hard disk eksternal. Punya hard disk eksternal? Enggak. Udah mungkin melakukan editing besar, file besar. Kalau nanti file besar itu biasanya kalau enggak kalian harus punya harddisk cadangan ya cloud. Tapi kalau cloud itu harus ada internet cepat. Mungkin dari kalian pada langganan internet rumah, WiFi, ya, WiFi yang langganan sendiri atau nyambung tetangga? Sendiri. Satu bulannya berapa? 125 lokal lah ya. 110. Kalau yang lokalan itu murah, ada yang 100. Itu lebih baik langganan seperti itu ketimbang pakai kuota pribadi mahal. Nanti kalau pakai itu kan bisa kalian habis kuliah buka di internet, buka skill academy, tahu My Skill. Latihan kalian bisa asah ilmu kalian di situ. My Skill, banyak pelatihan. Ya, belum tahu. Ya kayak ruang guru. Itu ruang guru itu dulu tercipta gara-gara COVID. Ya yang muncul ada Zoom kan itu gara-gara COVID. COVID itu sebenarnya itu musibah atau berkah? Ya? Yang dari kalian ada yang kena musibah dari COVID? Keluarganya enggak? Aman? Bisnisnya menurun. Mungkin enggak sampai ke meninggal orang yang tercinta kan? Tidak, alhamdulillah masih bisa bertahan. Lah ini e-commerce-nya mesti Amazon udah punya e-commerce. Kalau Amazon itu kalau di Asia itu saingannya Alibaba, betul? Yeah. Alibaba.com itu dari Cina. Mereka pun juga kalau kalian mau melakukan jual beli bisa. Ya, yeah. Kalian grosir. Akhirnya tantangan dalam menerapkan strategi digital yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Lah, kalian anak bisnis digital yang melakukan kalian pengembangan itu yang digitalnya atau bisnisnya atau dua-duanya? Dua-duanya itu yaitu emang jangan cuma sebatas habis kuliah sudah lupakan, tapi habis kuliah langsung kalian buka itu seperti tadi My Skill, latihan, dikembangkan. Misalnya nanti kalau di sekarang ini kayak perusahaan kalian tahu mereka memintanya tidak cukup cuma jago bahasa Inggris. Kalian yang pada jago bahasa Inggris TOEFL-nya berapa? Kemarin SMA ada tes TOEFL? Enggak. Kalau kalian dalam syarat lowongan kerja fasih bahasa Inggris aktif pasif, kalian pilih atau mundur dulu? Pasif? Maju atau nanti pengen belajar lagi? Padahal itu bahasa Inggris itu anggap kalian sulit atau mudah? Kalau seandainya itu lowongan kerjaannya disyaratkan bisa bahasa Inggris, anggap kalian itu bahasa Inggris susah atau mudah? Tergantung perusahaannya dalam bidang.
Ya biasanya itu kalau bahasa Inggris itu tergantung kalian di perusahaan itu banyak berinteraksi dengan orang jenis apa. Jangan salah dulu kalau di SPBU modern itu bosnya itu aslinya sih orang Arab tapi udah lama di sini. Terus dulu temannya Pak Heri di Semarang itu di PT Godrej Indonesia. Nah, kalau Godrej tahu Stella terus HIT. Nah itu bos-bosnya itu paling tinggi itu mereka kebanyakan orang India. Orang India kan biasanya kan mereka Inggris. Nah jadinya itu kalian harus di minimal bisa bahasa Inggris. Nah tapi kenyataannya banyak industri seperti di Semarang Demak, terus di Mayong itu nama PT-nya itu seperti dari Korea, Jepang Korea. Tapi kenyataannya permintaannya kalian tidak cuma bisa bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, tapi Mandarin. Yang paling laku di pasaran itu kalian harus jago Mandarin. Iya, malah yang investornya dari Cina itu. Mungkin kalau kalian dari sekarang mau pengen belajar bahasa Mandarin bisa. Padahal orang Mandarin yang udah lama di sini pun mereka belum tentu bisa bahasa Mandarin. Iya. Lah, itu seperti halnya itu resistensi perubahan. Coba kalian kalau bahasa Mandarin yang paling Pak Heri tahu ya itu cuma itu gopek, terus apalagi itu bahasa itu seperti gopek, sipek, terus apalagi gocap itu ya bahasa Cina itu sebenarnya bahasa Mandarin. Apalagi itu soalnya mereka kesini pun emang yang orang itu Mandarin. Mereka kalau bertransaksi biasanya ke bank itu buat transfer uang itu biasanya uangnya pun dolar. Mungkin kalian ingin belajar itu bahasa Mandarin. Soalnya di kampus sekarang itu tidak ada ekstra mata pelajaran bahasa Mandarin. Kalau dulu di SMA ada yang namanya jurusan bahasa. Di sekolah kalian SMA dulu ada bahasa? Enggak ada. Kan dulu kan ada bahasa Prancis, bahasa Jepang, Jerman, ada. Dan kalau di madrasah mungkin Arab ada ya. Tapi kan bahasa Arab kan ternyata di Indonesia cuma lakunya di madrasah. Sama kalau kalian kuliah di Kairo atau Arab Saudi sana nanti dapat titel LC. Itu titelnya dari Mesir. Lanjutnya biaya teknologi yang tinggi. Teknologi yang tinggi ini biaya teknologi yang tinggi. Udah jam berapa Mas? Jam 11 kurang. Oh ya udah jam 11 nanti Pak. Terus biaya teknologi yang tinggi. Lah ini kalau digital seperti kalian mungkin dulu pas SMA pernah belajar hosting, bikin hosting sendiri. Itu pas mereka itu kalau kalian pakai hosting itu lanjutnya itu kalian pakai
Terus itu dari usaha website kalian berkembang, mungkin dari pihak penyedia jasa itu akan bisa menaikkan harga sewa hosting itu. Karena kalian hosting itu masih pinjam tempat. Nah itu share. Kalau kalian biaya teknologi tidak tinggi, minimal punya server sendiri. Kayak kampus ini minimal mereka harus punya server sendiri. Kalau nanti mahasiswanya makin banyak, mungkin servernya berkembang besar. Terus selanjutnya masalah keamanan data, itu pasti. Makin digital itu makin keamanan data. Mungkin kalian punya IG pun, sekelas IG pun bisa dibajak orang. Facebook, dulu ada yang pernah kejadian? Saya namanya diganti disamar melakukan apa? Udah dapat itu dia melakukan apa? Udah kayak mati aja Mas. Enggak sampai mungkin menghubungi teman pinjam uang. Enggak. Mati aja. Kalau dulu zamannya Pak Heri dulu seperti Facebook, punya temannya Pak Heri itu Facebooknya sampai diganti foto profilnya sampai diganti. Ya ganti. Kayak dulu pun sampai Pak Heri kuliah di jurusan komputer yang ditanya bukan bisa bla 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 tapi bisa hacking Facebook, tidak. Yang ditanya itu bukan ditanya yang sesuai ilmunya, malah yang itu. Padahal ya sekelas Facebook pun itu tinggi keamanannya, gak bisa dengan mudah dibobol. Selanjutnya seperti keterampilan teknologi. Nah ini mungkin kalau nanti kalian dari muda sampai nanti mbah-mbah harus legal dengan teknologi. Biasanya kalau kalian udah umur ke 54 mungkin udah melek di laptop ini, lihat tombol keyboardnya aja nggak kelihatan, spasinya yang mana ya, ada yang kan spasinya yang mana ya, tombol enternya yang mana, kan nggak load. Selanjutnya itu keunggulan kompetitif, transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis dapat bertransformasi dan mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya pemanfaatan data dan analitik dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis. Selanjutnya inovasi bisnis melalui teknologi digital memungkinkan bisnis untuk berinovasi dan menawarkan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah. Hanya keberlanjutan strategi digital juga mendukung keberlanjutan bisnis dengan memungkinkan efisiensi operasional dan peningkatan interaksi dengan pelanggan. Nah ini mungkin semua perusahaan mungkin sudah melakukan transformasi digital, seperti halnya mungkin kalau yang orang Kudus asli seperti toko Tobi, sekarang ada cabangnya ada 4 atau berapa itu. Mereka bertransformasi dengan memanfaatkan data analitik pelanggan. Mereka kebanyakan dari mereka itu beli produk itu sampai berapa. Mungkin kalau mereka bisa ngegas sampai 100.000, mereka dikasih poin. Nah, dengan menyimpan poin itu pun juga harus butuh fasilitas digital seperti menyimpan data di server. Betul? Mungkin dari kalian ingin buka, yang di sini ada yang punya toko kelontong, mungkin punya usaha, yang punya usaha, orang tua, saudara.
Mungkin di sini mau belajar bisnis digital, mungkin saya punya usaha tapi bingung mengelolanya. Ada tujuan seperti itu? Apa yang cuma yang penting kuliah? Siapa? Yang penting kuliah? Nggak ada, pasti ada tujuannya kan? Nah, mungkin yang paling tadi kan siapa tahu tujuannya saya punya usaha tapi bingung mengelolanya. Mau mulai dari mana? Mungkin ada yang mau minat mau mulai bikin usaha, mungkin mulai dari buka seperti Shopee yang apa? Shopee Driver, Shopee Food. Punya mungkin apakah sebuah bisnis itu harus punya lapak besar, modal tinggi? Apakah harus? Tidak. Apakah kalian pernah punya gambaran, mungkin kalian di rumah punya dapur kalian itu isinya apa aja sih? Mungkin di rumahnya, di dapurnya itu sering banyak makanannya banyak, full. Apakah bisa dijual? Bisa. Kalian cuma cukup punya keahlian masak, kalian posting menunya yang kalian bisa apa di Shopee Food, nanti di online kan, terus selanjutnya kalian promosi ke teman-teman. Nanti setelah dapat rating tertinggi, nanti kalian akan di atas. Mungkin di sini ada yang terakhir beli Shopee Food di Shopee atau GrabFood. Banyak kan GrabFood atau Shopee Food? Grab. Kalau di Kudus rating tertingginya masih dipegang siapa? Gacuan? Mungkin. Kalian mau beli itu biasanya beli lihat ratingnya dulu atau kepengennya apa? Kepengennya. Murah, terus ada promonya. Gratis ongkir. Itu gratis ongkir biasanya kita tergantung dari milik toko itu memainkan promo. Biasanya kalau kalian jualan es teh 3.000, tidak mungkin ada yang jual di Grab kalian bisa dapat harga 3.000 bayarnya. Pasti harus minimal beli berdasarkan volume. Harus beli berapa? Minimal 8. Baru kalau dihitung bisa dapat harga per cup 3.000. Betul? Nah, itu permainan seperti itu, main volume. Terus nanti main paket, seperti paket bundling. Itu paket bundling itu biasanya membuat pelanggan memilih, tapi harganya udah dalam satu paket. Tidak nasi sendiri, ayam sendiri, teh sendiri, enggak seperti itu. Nanti kalau sendiri-sendiri itu ada tambahan biaya tambahannya. Biasanya 3.000 per item. Nah, itu harus main seperti itu. Lanjutnya, call to action-nya itu saatnya untuk manfaatkan kekuatan strategi digital. Mulailah dengan mengevaluasi kebutuhan bisnis Anda, identifikasi peluang untuk transformasi digital, dan buatlah rencana aksi. Ingatlah bahwa perjalanan transformasi digital adalah proses berkelanjutan yang memerlukan adaptasi dan inovasi terus menerus. Ya, selanjutnya berinovasi. Kalau nggak berinovasi, seperti halnya kemarin ada kejadian di menara itu udah dipasangin itu para pedagang dilarang berjualan. Pernah dapat dengar berita itu? Padahal itu yang jual itu banyak. Itu kemarin sih ada yang bilang itu yang jual itu tidak orang Kudus, katanya dari luar.
Lah, kalau seandainya kalian yang itu jadi penjualnya, kalau kalian tidak bertransformasi, ya mau gak mau ya nasibnya bakal digusur terus. Mungkin kalian ada yang pernah ngalamin jualan seperti itu kena gusur? Enggak. Mungkin ada yang punya suatu karakter engagement, empati. Kasihan ya kalau orang kecil sekarang ini berjualan kok sering digitu sama pemerintah. Apakah sebenarnya berjualan di situ mengganggu jalan? Mengganggu? Mengganggu? Apakah kalian ada yang berani mungkin menawarkan mereka tak bantu bertransformasikan, nanti jualan di mana, nanti kalian tetap jualan tapi tak bantu transformasikan, kasih dia bagaimana? Seperti tadi dibuatkan seperti akun GrabFood, akun ShopeeFood bisa, atau dibuatkan akun IG juga bisa. Tinggal nanti kalau seandainya mereka pengen jajan, pengen nyantai di menara, cukup order online, datang. Tidak sampai mereka jualan di situ digusur sama Satpol PP. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang mengembangkan bisnis? Kalau Pak Heri sendiri sih, saya sendiri pun, mertua sendiri pun juga sering hobi bikin pesanan. Juga kemarin pernah dapat pesanan itu bikin dimsum Pak, tulang ayam, dimsum ayam. Pernah ada inovasi pengen jual makanan? Atau kemarin dulu pas SMA P5 pengen dikembangkan P5. Untung kalian di kampus tidak ada P5 lagi. Ada P5 lagi, kalian kan modal lagi. Betul? Tapi kalau di kampus ini cari-carilah, terus manfaatkan waktu, dekatkan diri sama sama dosen. Nanti biasanya kan dapat kalau kalian dekat sama dosen kan, kalau ada penelitian kalian bisa diikutkan, nanti dapat tunjangan, dapat project, nanti bisa tembus, kalian bisa diikutkan. Selanjutnya kemarin itu ada program magang sertifikat, nanti semester berapa, 4 kayaknya, 4, nanti kalian bisa ikut. Mau yang berbasis ke perusahaan atau berbasis ke mengajar, kalian bakat lebih minat mengajar atau ke perusahaan? Dan nanti kalau perusahaan ke yang magang nanti kampus mengajar. Kalau mengajar nanti biasanya bisa tergantung penempatan, bisa ke sekolah dasar atau SMA, nanti ngajarin sesuai dengan kurikulum yang disediakan. Lah itu tapi tergantung nanti menteri selanjutnya itu ada inovasi apa lagi. Soalnya kan menterinya ganti. Kemarin kalau menterinya Pak Nadiem itu ada inovasi ini, tapi nggak tahu menteri selanjutnya. Soalnya kemarin itu yang ngadain MSIB itu ganti. Enak. Pak Heri juga punya berapa ulasan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Seperti kemarin Grab Indonesia juga mereka merekrut
mahasiswa magang. Terus banyak perusahaan lagi, banyak sampai ratusan. Nanti kalau kalian yang diterbangkan ke luar Jawa ya nanti minimal transportasinya pakai pesawat Garuda. Itu kalau yang perusahaannya dipilih apa tanya sendiri? Nanti bisa milih sendiri, tapi nanti di sharing itu nanti kalian dites kualifikasi seperti wawancara, CV kalian disiapkan. Tuh. Itu emang strategi kalian untuk bahagia kuliah di sini. Kalau kalian tidak memanfaatkan seperti itu, ya kalian kuliah di sini ya bisa-bisa aja. Ya. Kalau kalian bisa memanfaatkan itu kelas kalian itu sama universitas negeri itu sama. Mungkin kalian pernah merendah kalah sama temanku kuliah di Undip, ada UNES, ada. Jangan gitu. Kemarin itu ada berita itu mahasiswa UNES gantung diri gara-gara judi online. Padahal anaknya orang kaya kena judi online. Kalian jangan itu ya. Kalau judi online itu yang permainan itu bisa disetting soalnya. Kalau saya kemarin juga pernah dibongkar itu pada saat kalian berada tinggi bisa jadi setting kalian turun. Kan program buatan manusia. Iya kan? Mungkin kalian yang judi konvensional. Judi konvensional mungkin. 12. Oke. Ini ya. Nah, ini contohnya itu yang bertransformasi. Ya, ini tahu Jakarta Notebook? Tahu Jakarta Notebook? Nah, ini websitenya tak kasih tahu. Paling dekat ini ada yang di Semarang. Nah, kalian deskripsikan ini menurut kalian apa? Website jual beli e-commerce. Lanjutnya apakah ada toko fisiknya? Ada toko fisiknya? Ya, ini e-commerce ini loh ya. Ada ininya. Ini. Chart. Belum reset. Bentar, gak apa-apa. Bentar lagi. Ada chartnya. Kalau kalian bikin website ada chartnya itu juga termasuk e-commerce. Ya, kalau
Instagram itu medsos. Ya, bisa bedakan? Tapi ya kalau ada jual beli tetap aja medsos. Nah, ini itu dulunya itu toko offline elektronik berbasis IT. Dulu jual seperti apa? Toko laptop, toko perabotan, toko apalagi. Tapi sekarang mereka bertransformasi menjual beberapa produk unik. Produk unik itu di sana itu jualan. Mungkin kalau yang di Kudus seperti ini, apakah sudah mendekati atau belum? Mungkin Malibu. Tahu Malibu? Yang orang Kudus siapa? Ayo. Orang Kudus. Tahu Malibu? Enggak. Mas Fauzan? Enggak. Enggak. Malibu seluler? Dekat. Kalau yang pernah main ke Rendeng, jalan Rendeng ke terus nanti beloknya itu Mandiri Pentol? Enggak tahu. Padahal itu apa? Jual beli apa? Counter pulsa terbesar di Kudus loh. Cabangnya ada banyak. Wah, ya Allah, dokter Mali. Namanya kan Malibu. Tahu? Namanya itu Mas Fauzan dulu itu cuma jual beli apa? Pulsa biasa kok, counter biasa kecil. Dia terus bertransformasi punya server. Beda lagi sama yang punya Vagansa Hills. Tahu Vagansa Hills? Namanya itu dulu ownernya Pak Aris Sutarso. Dulu kemarin itu semakin bertransformasi, kemarin juga mencoba peluang jadi anggota DPR. Aris Sutarso yang punya Vagansa Hills. Itu juga dulu apa? Server pulsa juga. Bedanya kalau Malibu sama itu Vagansa. Nah, Vagansa itu mereka servernya itu disembunyikan. Kalau Malibu itu kan terang-terangan, cabangnya banyak kelihatan. Kalau itu enggak kelihatan. Buat menghindari apa? Menghindari pajak. Pernah main ke itu Vagansa Hills? Pernah? Bagus tidak? Bisa aja. Harga getuk gorengnya berapa? Enggak beli. Biasanya kalau main ke atas belinya apa? Getuk goreng kan? Kopi Muryo. Beli yang itu ya, yang gilingannya itu murah ya. Apa beli yang udah diseduh? Nggak seduh. Nggak beli yang apa? Serbuknya. Serbuknya ya enak sih, tapi agak pahit. Selanjutnya ini strategi penggunaan data dan analitiknya itu Jakarta Notebook itu juga preferensi ke pelanggan. Maksudnya inovasi itu mereka telah mengembangkan website dan aplikasi mobile dan memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Itu kalau dia tidak berinovasi bakal ketinggalan. Terus situs e-commerce yang diluncurkan seperti Jakarta Notebook. Lah, seperti pelanggan itu, seperti halnya ini. Mereka juga menampilkan data seperti ini. Misal, cari barang. Nah, ini deskripsi. Selanjutnya yang di bawah ini ada ulasan. Ulasan seperti ini. Ulasan seperti ini.
Jadi kalau kalian mengulas pelanggan juga perlu yang namanya data seperti ini kan. Gunanya buat apa? Kalau seandainya kalian punya toko, ada review produk jelek, pasti tidak akan membeli, stok lagi. Betul? Nah, adanya seperti ini. Itu namanya data analitik, tapi ini baru ulasan 5. Terus ini ada yang suka mancing? Enggak. Nah ini ada tokonya, toko fisik. Lanjutnya ini ada aplikasi. Terus apa lagi? Gitu. Ini juga apa? Menerapkan order online, bayar di toko. Tapi kalau ini bayar mau dikirim juga bisa. Dikirim sampai ke rumah kalian juga bisa. Mungkin ada inovasi. Ini websitenya selalu berkembang. Mungkin dari kalian pernah lihat website toko di Kudus yang tidak berkembang, yang semakin hari semakin usang, tidak pernah diupdate. Mungkin nanti bisa pengaruh dari pelanggan. Ini pun soalnya dari datang ke toko pun juga disajikan website seperti ini. Ini lokasinya di Sriwijaya, dekat Wonderia. Pernah main ke Wonderia? Udah tutup. Mungkin dulu zamannya kalian lahir masih rame. Baru itu ada kejadian banyak kecelakaan, itu jadi semakin sepi. Ada hantunya? Iya. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini buat minggu depan ya. Nanti cari satu perusahaan, mungkin yang kalian idam-idamkan sudah idam-idamkan sudah mengalami perubahan transformasi digital. Kalau di Kudus ada yang kalian idam-idamkan yang sudah melakukan transformasi? Mungkin perusahaannya Jarum apa? Ada? Orang Kudus nggak tahu Jarum. Mungkin kalau Jarum itu punya e-commerce yang namanya blibli.com. Betul? Pernah dengar blibli.com? Lebih familiar mana kalian pakai Blibli sama Shopee? Shopee. Kenapa kok Blibli kalah? Kenapa kalian nggak pilih Blibli? Tahu Judi Edi kan? Sekarang masih tutup. Kenapa? Transformasinya di apa? Padahal barangnya asli semua. Mereka mempromosikan asli. Jamin aslian. Padahal yang asli. Tapi kok malah tutup? Kenapa? Inovasi, kurang belanja. Kalau misal kalian bandingkan Tokopedia sama Shopee, menang mana? Shopee. Kenapa Tokopedia kalah? Kalau untuk peralatan mungkin
peralatan Tokopedia itu juga keunggulan. Kemarin itu tak sebutin seperti OLX beranjak ke mobil karena mereka preferensi ke berdasarkan lokasi. Soalnya kalau mobil kan mereka lihat fisiknya dulu. Emang bisa beli mobil di Shopee, pengen coba? Yang dikirim nanti mobil-mobilan bagaimana? Nah, terus ini 20 rekomendasi perusahaan. Nanti kalau kalian tidak ada yang minat di ini, nanti bisa kalian cari perusahaan lagi lain. Nggak usah difoto, nanti tak saya share. Oke, Pak. Oke, sudah mati. Berarti sudah waktunya pulang. Bagi yang muslim Timer jadi baterai.